Hai Sobat Cikos. Kenalin nih, aku Ida. Dan aku Dila. Selamat datang di podcast cerita anak kos. Nah, siapa nih yang samaan sama kita? Pasti kamu punya banyak cerita unik kan dari kehidupan anak kos. Pasti nggak sih? Tapi untuk mulai cerita kita kali ini, gimana kalau kita bahas hal-hal yang lagi viral akhir-akhir ini nih, tentang kasus bunuh diri tuh loh. Oh iya, bener banget. Sekarang tuh banyak tahu kasus bunuh diri, terutama mahasiswa kayak kita gini nih, Ida. Ya kan? Nah, terus sebelum-sebelumnya tuh ada. Oh iya? Sebelum yang viral nih, yang Iya, viral iya. kemarin kan mahasiswi UNES tuh. Nah, sebelumnya itu ada mahasiswa UMY, UI, BINUS, UGM, UNPAD, dan masih banyak lagi. Wah, banyak ya. Dan ternyata alasan mereka tuh beragam, mulai dari depresi akademik, finansial, skripsi, dan masih banyak lagi deh. Wah, emang ya, kayak masalah-masalah kayak gitu tuh sering banget jadi bahan overthinking kita gitu loh. Dan apalagi kita sebagai anak kos, anak perantauan, kayak pasti sering banget mengalami yang namanya quarter life crisis. Betul. Tapi sebenarnya quarter life crisis tuh apa sih? Jadi quarter life crisis tuh kayak keadaan emosional kita tuh ngerasa takut pada hal-hal yang belum tentu nanti tuh terjadi. Dan quarter life crisis ini tuh terjadi di rentang usia kayak kita, 18 sampai 28 tahun gitu. Oh, berarti kayak masih bingung sama diri sendiri ya, masih bingung sama masa depan dan overthinking. Iya betul. Jadi kayak misal nih kamu tuh khawatir tentang masa depanmu. Kayak dulu nih aku pernah nih ngalamin yang namanya quarter life crisis waktu masih maba. Jadi waktu itu aku ngerasa aku tuh beban banget di keluarga aku karena udah kayak bukan maksa sih ya namanya, kayak bikin keluarga aku tuh ngeluarin biaya banyak banget. Dan di situ aku jadi mikir, gimana kalau misalnya masa depanku tuh nggak sebanding gitu loh sama apa yang udah keluarga aku keluarin. Sampai-sampai nih Adil, aku tuh nangis tiap malam mikirin kayak gitu. Ih, sama banget tuh Ya Ida. kan? Kalau aku ya, quarter life crisisku tuh waktu itu, kita kan maba, peralihan dari anak rumahan gitu ya. Yang biasanya kita di rumah tuh kalau mau makan mah tinggal makan, kalau mau pergi tinggal pergi. Terus uang saku juga dapetnya kan tiap hari ya. Iya. Nah, ketika aku ngekos tuh, aku Apa tuh tuh? kepaksa untuk hidup sendiri, hidup mandiri. Mm-mm. Yang dulunya enak menjadi tuan putri di rumah. Nah, sekarang harus apa-apa sendiri. Terus aku kayak ngerasa kesepian gitu loh. Soalnya kan biasanya di rumah rame. Ternyata di kos sendiri. Dan sekarang tuh kalau mau beli ini itu lebih kayak harus mikir dulu gitu loh, Hemat Ida. gitu ya. Jadi orang-orang tuh ngerasain hal yang sama ya? Kukira soalnya aku gitu loh yang lebay dan berlebihan. Enggak dong, Ida. Balik lagi nih ke quarter life crisis. Sebenarnya apa sih yang nyebabin quarter life crisis itu? Sampai-sampai kan banyak tuh kasus bunuh diri, ya kan? Iya. Apa aja tuh kira-kira? Nah, jadi dia sebenarnya tuh banyak loh yang nyebabin quarter life crisis ini. Nah, ini ada beberapa yang aku tahu ya. Jadi, quarter life crisis ini bisa aja muncul karena adanya masalah finansial dan pekerjaan gitu, kayak yang aku tadi gitu loh. Nah, terus yang kedua bisa jadi juga karena kita sedang ngerintis dan ngerencanain buat masa depan kita. Wah, relate nih. Aku juga bingung sih, nanti aku ke depannya tuh mau kayak gimana gitu. Nah, itu. Nah, yang ketiga, karena kita juga lihat teman-teman sebaya kita tuh udah sukses duluan gitu loh. Padahal kita seumuran, tapi kok bisa ya mereka sukses duluan gitu. Nah, ini nih, aku juga heran-heran banget tuh sama orang-orang kenapa mereka lebih sukses, tapi ya udah sih. Ya kan? Ya. Nah, yang keempat nih, karena
kita tuh lagi buat keputusan pada saat ini yang nantinya bakal mempengaruhi masa depan kita juga gitu. Itu juga bisa bikin kita dalam kondisi quarter life crisis. Bener ya, bener berat sih itu emang. Nah, ini nih yang paling penting Dil. Dan menurutku relate ya dengan titel kita sebagai anak kos. Hidup untuk pertama kalinya sendiri. Waduh, anak kos banget nih. By the way Ida, dari yang kita bahas nih, sebenarnya ada nggak sih sisi positif dari quarter life crisis ini? Soalnya quarter life crisis ini kan ngebuat kita overthinking gitu ya tiap hari, rasain bingung gitu loh. Nah, kira-kira sisi positifnya tuh ada nggak sih? Gimana ya Dil? Aku nggak tahu ya orang sependapat apa enggak sama aku, tapi kalau aku ngerasainnya sendiri sih ada. Tapi selama overthinking, insecure, dan khawatir kita itu dalam porsi yang normal. Jadi dampak positifnya tuh kayak bisa ngedorong kita ke arah yang lebih baik gitu loh. Ke apa ya, bisa bantu kita buat ngembangin diri kita gitu. Kayak misal nih, kamu pernah nggak sih insecure dan khawatir tentang masa depanmu? Pernah kan? Nah, buat lepas dari hal itu, kamu lakuin apa aja? Waktu itu aku coba hal baru sih. Aku nyibukin diri. Aku join UKM karate, aku nyobain jadi moderator, jadi MC, dan aku juga coba-coba ikut lomba presenter gitu, Ida. Nah, itu dia Dila sisi positifnya. Karena kamu ngerasa nggak aman kan di keadaanmu saat itu. Jadi kamu mau nih buat coba hal-hal baru yang mana hal itu sangat positif banget nih buat ngebantu kamu gali potensi yang siapa tahu belum kamu ketahui sebelumnya gitu. Gitu ya. Menarik banget sih bahas tentang quarter life crisis ini. Tapi nih Ida, semisal nanti aku ngalamin quarter life crisis gini nih. Nah, aku tuh bingung sebenarnya nanti tuh harus gimana. Kira-kira dari kamu ada tips gak sih? Biar aku nanti tuh gak bingung gitu loh. Dan teman-teman Sobat Cikos juga butuh tips dari kamu nih. Oh, aku ada nih tips yang mungkin bisa bantu kamu atau Sobat Cikos lainnya lewatin quarter life crisis ini dengan bijak tentunya ya. Nah, yang pertama adalah kamu tuh harus cari hal-hal yang produktif. Jangan sampai kamu lewatin peluang-peluang yang ada di depan mata kamu. Yang siapa tahu nanti bisa bantu gali potensi diri kamu. Nah, yang kedua, kamu juga harus cari lingkungan yang positif dan suportif. Kalau bisa nih, kamu harus hindari orang-orang yang toksik, apalagi bisa jatuhin mental kamu. Nah, yang paling penting, kamu harus bisa nikmatin setiap proses diri kamu. Karena pasti hari ini tuh gak bakalan sama kan dengan hari esok. Iya sih, bener juga ya. Berarti kalau aku ngalamin quarter life crisis nih nantinya, berarti aku harus ngelakuin hal-hal produktif yang dulunya kayak aku lakuin gitu kan. Iya. Nah, terus aku juga harus cari lingkungan yang positif dan menikmati setiap proses aku. Benar. Jujur ya Ida, dari yang kita obrolin dari tadi nih, sekarang aku jadi lebih mikir untuk ya udah let it flow aja gitu loh. Seenggaknya nanti ketika aku ngalamin quarter life crisis nih, kayak ya udah nggak apa-apa. Yang penting aku udah nggak usahain yang terbaik dan apapun hasilnya pasti Tuhan udah nyiapin jalan yang terbaik buat aku. Betul. Nah, Sobat Cikos, juga jangan lupa ya buat lebih aware lagi nih tentang quarter life crisis. Dan jangan lupa juga buat terapin tips-tips yang tadi ya. Nah, yang terakhir nih, aku ada pantun. Apaan tuh? Buah nangka, buah pepaya. Cakep. Tunggu kita di episode selanjutnya ya. Goodbye Sobat Cikos. Live your best, act your best, and think your best.